Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yosua pasal pertama ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara kasih, firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita dan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat ini dikatakan oleh Tuhan kepada semua pemimpin bangsa Israel. Karena ternyata memimpin manusia tidak sama dengan memimpin domba. Memimpin manusia tidak sama dengan menggembalakan ternak. Bahkan memimpin satu orang itu sangat berbeda dengan memimpin 10 orang atau bahkan 100 orang. Demikianlah Musa diingatkan oleh mertuanya agar tidak memimpin bangsa itu seorang diri saja, tetapi membentuk kepemimpinan 150 dan 10. Karena kita juga tahu bahwa seorang guru pun memiliki batas siswa agar proses pembelajaran itu efektif. Secara umum jumlahnya adalah 32 orang. Lebih dari situ proses pengajaran tidak akan efektif. Tetapi bila kita lihat, ternyata apalagi memimpin bangsa di mana jumlah ataupun perjalanan kehidupan itu berada dalam tanggung jawabnya 24 jam. Oleh karena itu, memimpin bangsa tidak bisa mengandalkan kekuatan. Sehingga jauh sebelum Yosua, sebelum Musa menjalankan tugasnya, firman Tuhan menekankan, jangan tawar hati, jangan kecut, tetapi kuatkanlah hatimu. Karena ini sudah terjadi pada Musa, di mana dia gagal hanya karena dia marah melihat kelakuan bangsa itu. Dia marah karena kelakuan bangsa itu yang tidak mau berubah, tidak mau bersyukur, tidak mau bertumbuh meskipun mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, memimpin bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti itu tidak bisa. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau memimpin bangsa itu, kemanapun kamu berjalan. Artinya Yosua tidak memimpin seorang diri saja, tetapi Tuhan selalu menyertainya. Bapak Ibu saudara terkasih, berbicara tentang pemimpin, ada saja orang yang selalu ingin memimpin, selalu ingin dipilih menjadi pemimpin, tetapi tidak pernah terpilih oleh orang lain. Namun ada saja orang yang tidak berpikir untuk memimpin, tetapi dia yang dipilih orang untuk menjadi pemimpin. Demikian juga kita lihat di Alkitab, orang yang menurut sesamanya layak untuk menjadi pemimpin tidak dipilih Tuhan.
Malah orang yang tidak direkomendasikan seperti Daud, dia yang dipilih Tuhan menjadi raja. Artinya kepemimpinan adalah tentang hati yang mau diajari oleh Tuhan. Dan kita semua adalah pemimpin. Kita adalah semua pemimpin dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pribadi kita masing-masing. Memimpin adalah tentang maukah kita diajari oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita memasuki tahun 2021. Tentu kita sudah menjalani hari-hari yang sulit di tahun yang lalu. Hari-hari yang tidak terpikirkan bisa kita lewati. Dan mungkin juga di tahun 2021 ini banyak tantangan, banyak mungkin masalah yang jauh lebih besar. Tetapi jauh-jauh hari, di pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, kuatkan, teguhkan hatimu. Tetap berpegang kepada firman Tuhan agar kelak apapun yang kamu hadapi, kamu tidak tawar hati, kamu tidak meninggalkan Tuhan, kamu tidak mencari Tuhan yang lain. Bapak Ibu saudara terkasih, penyertaan Tuhan itu tetap ada kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, asalkan kita setia kepada firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini dikatakan ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Genggamlah firman Tuhan dalam hari-hari kita menjalani tahun 2020 ini. Percayalah terhadap penyertaan Tuhan, maka setiap langkah, setiap perkataan kita akan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tetap menguatkan dan meneguhkan hati kami dalam menjalani hari-hari kami di tahun yang baru ini. Berkati kami Tuhan, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.